Shalom saudara, dalam video ini kita akan belajar nasihat Paulus kepada hamba dan tuan. Kata hamba tidak diragukan lagi mengacu pada budak Kristen pada zaman itu. Tetapi kita tentu saja dapat menerapkan kata ini kepada karyawan Kristen hari ini. Mari kita pelajari nasihat Paulus baik untuk hamba maupun para tuan agar hidup dalam keharmonisan dan persatuan di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil pada Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Ada dua bagian video juga di bagian ini. Yang pertama adalah nasihat Paulus untuk hamba, dan kedua adalah nasihat Paulus untuk para tuan. Kita mulai yang pertama adalah bagaimana Paulus menasihati para hamba untuk taat. Mengapa harus taat? Pertama, karena sebenarnya mereka melayani Kristus. Itu adalah alasan yang baik untuk menjadi lebih setia kepada satu sama lainnya. Karyawan harus menunjukkan rasa hormat yang tidak pura-pura untuk majikannya dan tidak mencoba untuk mengambil keuntungan darinya. Dia harus mencurahkan perhatian penuh dan energi untuk pekerjaannya. Pekerjaan Kristen harus menghindari pelayanan mata, yaitu bekerja hanya ketika bos sedang menonton, atau bekerja ekstra keras ketika ia sedang menonton untuk memberikan kesan dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Nasihat kedua untuk para hamba adalah bahwa melakukan pekerjaan yang baik adalah kehendak Allah. Seorang Kristen boleh melakukan pekerjaan baik sebagai pelayanan kepada Kristus, yaitu untuk kemuliaan Allah. Untuk alasan ini, pekerja harus melakukan tugasnya dari hati dan dengan tulus, karena sesungguhnya dia melayani Kristus dan melakukan kehendak Allah. Nasihat ketiga Paulus untuk para hamba yaitu bahwa mereka akan diberi pahala oleh Tuhan. Pada zaman itu, budak diperlakukan seperti potongan properti. Tidak peduli seberapa baik, seberapa pendidikan mereka. Seorang budak yang berpendidikan mungkin menerima perlakuan yang lebih keras dari tuannya karena imannya. Tetapi perlakuan yang keras bukanlah untuk menjauhkan dia untuk melakukan yang terbaik. Kita harus melayani Kristus, bukan manusia. Kita akan menerima pahala kita dari Kristus dan bukan manusia. Bagian kedua adalah nasihat Paulus kepada para tuan. Yang pertama adalah, tuan harus mengupayakan kesejahteraan hamba-hambanya. Jika majikan mengharapkan para pekerja untuk melakukan yang terbaik baginya, tuan harus melakukan yang terbaik bagi mereka. Tuan harus melayani Tuhan dari hatinya jika ia mengharapkan hamba-hambanya untuk melakukan hal yang sama. Dia tidak boleh hanya memanfaatkan mereka. Yang kedua, tuan tidak boleh mengancam. Paulus menyarankan bahwa tuan Kristen memiliki cara yang lebih baik untuk mendorong ketaatan dan pelayanan hambanya daripada ancaman hukuman. Kekuatan negatif dari rasa takut bisa mengakibatkan pekerja melakukan lebih sedikit dan tidak efektif pekerjaannya. Dan motivasi semacam itu tidak dapat dilanjutkan selama jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah para tuan jangan pilih kasih. Allah tidak membedakan orang. Dia akan menghakimi seorang tuan atau hamba jika ia berdosa, atau dia akan memberi pahala kepada seorang tuan atau seorang hamba jika dia taat. Salah satu hal yang tercepat bagi seorang pemimpin untuk memecah belah pengikutnya dan kehilangan kepercayaan mereka adalah pemimpin yang pilih kasih dan yang menunjukkan keberpihakan. Sebagai penutup saudara, Yesus mengatakan cara untuk menjadi tuan yang baik adalah pertama-tama tuan itu harus menjadi hamba. Dalam Matius 25 ayat 21 ditulis bahwa barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Ini menjelaskan mengapa banyak orang hebat dalam Alkitab adalah hamba pertama di hadapan Allah yang membuat mereka memerintah pada akhirnya. Yusuf, Musa, Yosua, Daud, dan Nehemia hanya beberapa contoh. Tetapi bahkan setelah mereka menjadi pemimpin, mereka masih harus memimpin dengan melayani. Konklusi 3 video terakhir adalah istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Anak harus taat kepada orang tua mereka di dalam Tuhan. Dan orang tua harus mengajar dan mendidik anak-anaknya dalam instruksi dan pengajaran firman Tuhan. Para hamba harus taat kepada tuannya seperti kepada Kristus. Dan Tuhan harus memperlakukan para hamba mereka seperti Tuhan memperlakukan mereka. Setiap orang yang tunduk kepada Tuhan tidak akan memiliki masalah untuk tunduk satu sama lainnya. Demikian video saya. Tuhan Yesus memberkati.